Halo semuanya, para trader. Hari ini kita akan melihat kondisi atau memprediksi dan melihat dengan cara analisa teknikal dari GSC, Bitcoin, dan semua koin. Saat ini GSC kalau saya melihat kondisinya adalah kondisi yang sangat baik. Jadi ini adalah momen yang tepat, momen yang baik ketika melakukan trading. Kenapa saya katakan momen yang baik ketika melakukan trading? Karena dilihat dari beberapa indikator yang terjadi adalah tren kenaikan. Ya, kalau dalam istilah ekonomi mengalami pertumbuhan, jadi terjadi pertumbuhan. Nah, kalau kita melihat dari sini ya, indikator ini memang harganya dari 32 ini akan mengalami penurunan terlebih dahulu. Tetapi di harga 32 ini turun dari harga 33 ya. Di antara mau naik kembali tetapi dia turun. Namun kalau kita melihat dari trennya ini adalah tren penurunan. Nah, pada kondisi seperti ini sebenarnya para trader bisa atau baik dan positif dalam melakukan trading ya. Nah, kalau berdasarkan candlestick-nya ini ya terlihat memang GSC mengalami kenaikan ya. Mengalami kenaikan. Jadi, kalau berdasarkan candlestick-nya ini yang warna hijau dan warna merah, dari sini kita melihat ya candlestick yang warna merah ini sangat sedikit atau dorongan untuk menurun itu sangat sedikit dan lebih banyak warna hijaunya, candlestick warna hijau. Dan dia cenderung untuk naik. Kenapa seperti ini? Seperti yang saya katakan tadi, ini adalah momen yang baik atau momen yang positif ketika para trader melakukan trading hari ini. Memang akan terjadi kenaikan dan penurunan harga. Pada saat mana kita harus buy dan pada saat mana kita harus sell. Dan pada kondisi saat ini ya tentunya berhati-hati karena di harga 32 ini dia akan harga GSC akan mengalami penurunan. Ya. Jangan tertipu ketika dia 32 kemudian 32 rupiah kemudian dia naik 33 karena bisa saja dia mengalami penurunan, harga mengalami penurunan. Ya, karena pada kondisi saat ini adalah kondisi di mana harga GSC akan turun terlebih dahulu ya. Ya, jadi pada puncak GSC di sini ini adalah puncak jenuh. Puncak jenuh yang dialami oleh GSC. Titik jenuh ini kemudian harga akan turun, ya cenderung turun sampai pada titik terendah. Kemudian pada titik terendah ini dia akan naik kembali, ya GSC akan naik, harganya akan naik kembali. Nah pada titik terendah ini disinilah kita mengambil pada harga terendah. Nanti kita jual pada harga di atasnya ini. Ya, saya belum memastikan bahwa di mana harga terendahnya, tentu di bawah harga 32 ini. Ya, karena di sini masih berada di tengah. Ya, jadi ambil di bawah 32, ya, kemudian beli di bawah harga 32, kemudian nanti jual kembali mungkin di harga 33. Atau di harga hari ini harga berapa maksimalnya tadi ini? Ya, sekitar 40-an ya dia naik tadi hari ini. Oh, ternyata di 33 ya. 33 untuk tanggal 21 ini GSC naik sampai 33. Jadi harga tertinggi kemarin dia naik di tanggal 18 itu di harga 47. Kalau dia memang turun di harga sekitar 25 atau 26, kemungkinan dia akan kembali pada titik semula di harga sekitar begini, 40-an. Oke. Coba kita lihat untuk 3 hari ke depan ya. Kemungkinan GSC akan naik. GSC akan naik. Tetapi harganya dia akan turun terlebih dahulu. Tapi jangan khawatir karena GSC mengalami tren yang cenderung naik, tren naik. Harganya tren naik. Bagaimana kondisi dalam 1 minggu? Nah, 1 minggu kalau kita melihat di sini ya,
Ini GSC dia sudah turun. Sudah turun. Ini masih, artinya ini masih di harga terendah. Jadi GSC ini masih berada di harga terendah sebenarnya, di harga 32 ini. Dan memungkinkan dari indikator ini bahwa GSC akan naik dalam 1 minggu. Tetapi saya tidak menjamin ya. Artinya bahwa ini semua tergantung dari keputusan teman-teman. Karena saya melihat dari sininya, ya. Jadi dari garis ini dia mengarah ke atas, tetapi bisa saja dia akan mengarah ke bawah. Dan ini saya pastikan juga ini kan sudah mulai mengalami apa namanya, sudah berada di titik terendah. Artinya dia sudah turun ini sebenarnya. Jadi GSC ini sebenarnya sudah turun. Terus ini ya, ini sudah turun. Bisa digambarkan ini di sini. Jadi ini sebenarnya sudah turun. Kemudian dari penurunan ini, kalau ini misalnya sudah berada pada titik terendah, berada di bawah harga dasarnya, kemungkinan GSC akan naik dalam seminggu ini di atas 32 atau 33. Seperti ini ya. Kemungkinan dia akan kembali di harga, kalau kita melihat di tahun 2021 di harga 100-an. Kalau misalnya tidak terjadi sesuatu, kalau terjadi sesuatu ya dia akan terus mengalami penurunan. Jadi prediksi ini ya bisa saja apa ya, namanya kadang kalau orang dalam perjalanan itu biasanya ada kecelakaan yang tidak terduga-duga. Mungkin saja ada ekonomi yang tidak stabil, atau ada perang, atau ada sesuatu yang hal yang tidak terduga-duga, keadaan ekonomi yang tidak terduga-duga di luar dari prediksi manusia. Ya bisa saja terjadi itu. Tetapi kalau misalnya jalannya mulus, kemudian tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi misalnya tidak ada hacker atau tidak dihack, ya, atau tidak terjadi keadaan sesuatu yang menjadi musibah untuk Bitcoin secara keseluruhan, ya, kemungkinan dia akan kembali. Ini sudah harga dasar, jadi untuk para investor yang jangka panjang bisa membeli pada harga ini masih pada harga dasar, dan kemungkinan dia akan kembali di tahun 2021 di harga 100-an. Jadi kita nantikan saja kapan momennya, kapan waktunya. Tapi kalau jangka pendek, dalam waktu jangka pendek, ya, pada kondisi seperti ini, ya, mungkin ya kalau saya bisa bilang 60 atau 70% kalau dia naik, dia bisa harganya naik di atas 32 atau 33 rupiah. Kalau misalnya terjadi sesuatu, ya bisa saja dia malah dia tren menurun dalam trading mingguan ini. Nah, tetapi teman-teman ya, ingat, lihat ini ya, untuk indikator di atas ini sudah berada di puncak. Jadi bukan berarti saya katakan bahwa ini akan cenderung naik terus, dia tidak akan turun. Harganya akan turun terlebih dahulu karena ini sudah berada di atas. Dia akan turun terlebih dahulu. Tetapi setelah terjadi penurunan, tren penurunan ini di bawah, ya, dalam seminggu ini, kemudian dia akan naik kembali. Dia akan naik kembali. Nah, di harga di bawah inilah teman-teman membelinya, ya, artinya di bawah harga 32. Di bawah harga 32 saya tidak bisa tentukan, jangan sampai dia tidak menyentuh pada titik dasar, pada harga dasar, kemudian dia naik. Ya. Yang pasti di bawah harga 32. Ya.
Nah, teman-teman mengambil di bawah harga sini, ya. Kemudian teman-teman bisa menjual di atas harga dari eh, mungkin di harga 32 atau 33. Jadi belinya di bawah harga 32. Ini untuk seminggu ya, teman-teman. Jadi bisa saja dia naik terlebih dahulu, ya. Perjalanan dalam seminggu ini kan masih panjang. Bisa saja dia naik terlebih dahulu, kemudian dia turun. Yang pasti ini sudah berada di puncak, ya, sudah berada pada titik puncak, ya, berada di pucuk, ya, katakanlah seperti itu. Dan setelah ini pada titik jenuh dia berada pada titik jenuhnya berada di puncak, kemudian dia akan mengalami penurunan. Mengalami penurunan ini teman-teman mengambilnya di harga di bawah. Kalau misalnya dia sudah berada di atas titik nol, dia sudah berada di atas di sini baru kita bisa bermain, ya, melakukan trading yang cepat. Di sini sudah berada titik aman. Jadi berbeda ya, tren naik dan tren turun itu berbeda. Kapan tren naik, kapan tren turun. Kalau posisi pada tren turun, jangan berani-berani untuk melakukan trading pada saat itu, karena harga pada saat itu ketika pada kondisi tren turun, harga itu akan cenderung turun. Tetapi kalau pada tren naik, ya teman-teman, kalau teman-teman mengambil jauh di harga di bawah, ya, tentunya bisa saja dia tidak menyentuh di harga di bawah karena dia cenderung naik. Ya. Jadi pada harga saat ini bisa saja itu merupakan harga di bawah dan bisa menguntungkan karena dia bisa saja pada harga saat ini dia akan terus dia naik karena trennya naik. Nah, ini berada pada tren apa? Nah, ini sebenarnya berada pada tren antara belum dikatakan tren naik karena bisa saja dia turun, tetapi kalau saya melihat ujung dari indikator ini, ujungnya dia mengarah untuk naik. Nah, tetapi ini bisa menipu teman-teman karena masih berada pada kondisi yang belum aman. Ya, bisa saja dia akan menurun. Nah, dan jadi pada kondisi ini apakah harus mengambil di harga 32-31 sekarang ya? Saya seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa dengan indikator di atas ini, ya, ini masih berada di titik puncak, jadi harus mengambil di bawah. Atau kalau tidak percaya silahkan mengambil di harga 32. Karena saya pastikan ini akan turun. Akan turun dia, ya. Harganya akan turun. Jadi ambil di bawah dia harga bawah. Untuk seminggu ya teman-teman, dalam seminggu ini. Nah, ini yang saya gambarkan ini trading untuk mingguan. Tadi trading harian. Oke. Nah, ini masih berada di bawah ya. Oke, kita lihat saja. Oke, kita kembali pada trading harian. Oke, untuk sementara ini saja dulu untuk GSC.